Halo nak, apa yang terjadi? Kita sudah sepakat malam ini ke Hotel Jinlan, temani Pak Chen minum. Sudah larut kamu belum datang, Pak Chen sudah menunggu 2 jam. Cepat datang ke sini. Ayah, Pak Chen itu tua mesum. Waktu ketemu kemarin, dia mau cabul. Aku nggak mau temani dia minum. Hei dasar anak bandel, kamu bicara apa sih? Dengar ya, Pak Chen bilang malam ini kalau kamu datang temani dia kasih proyek besar grup Yunyao ke kita. Yang 20 juta itu untuk kita kalau kamu belum mati. Cepat datang sini, cepat. Jangan paksa aku datang dan pukul kamu. Ayo datang sini, mending aku mati saja. Setiap hari, cuma bisa paksa aku buat menyenangkan para bajingan tua itu. Aku anak kandungmu. Kalau kamu paksa lagi, aku bakal mati. Dasar anak kurang ajar, berani melawan. Kalau berani, mati saja sekarang. Oke. Ayah, di depan itu. Mobil pink itu, harusnya itu. Xiao Yao, cepat suruh orang perbaiki aki saya. Motor listrik saya sering mati di jalan. Ganti aki yang bagus. Masa aku harus naik Mercy-mu tiap hari buat kerja driver? Ayah, mobilku ya mobilmu. Biar aku antar kamu. Xiao Yao, sekarang kamu ketua grup Yunyao. Kok nggak kerja sih? Karena kamu ayahku. Udah, jangan bercanda. Lagi pula uang dari jadi driver nggak cukup buat bensin mobilmu. Buat bensin aja kurang. Sudah, kita hampir sampai. Aku harus cepat ketemu pemilik mobil. Jangan balik ya, kalau telat. Dapat rating jelek, seharian kerja jadi sia-sia. Benar, ayah, hari ini ada beberapa klien penting harus aku temui. Mungkin aku agak telat jemput ayah. Hati-hati di jalan. Jangan paksa aku datang dan mukul kamu. Mati aja sekarang. Kamu pesan sopir pengganti. Akhiran nomor 8181. Ponselku? Jangan. Jangan. Nona, kamu masih muda. Ada masalah besar. Jangan lakukan hal bodoh. Ada kesulitan. Ceritakan saja padaku. Mungkin aku bisa bantu kasih saran. Orang tua aku selalu paksa, suruh aku temani bos nakal itu. Mereka juga paksa aku nikah sama mereka. Sekarang zaman apa sih? Kok masih ada yang maksa nikah? Tapi kamu jangan bunuh diri. Aku juga nggak mau mati, tapi mereka tak terus tekan aku. Sampai aku mikir mending mati aja. Menurutku, apapun yang terjadi, jangan bunuh diri. Lebih baik kabur jauh. Pindah kota aja. Mereka nggak bakal nemu kamu, jadi nggak bisa maksa kamu lagi. Aku sudah coba. Mereka malah lapor polisi. Aku ditangkap balik terus dipaksa lagi. Mereka nggak akan gampang lepasin aku. Hari ini aku tak mati, nanti mereka tetap buat aku mati. Kecuali apa? Ada sesuatu di wajahku. Om, kita pernah ketemu. Lepaskan gadis itu. Ikut campur urusan orang sampai ke urusanku. Pergi. Kalian penculik? Kacau banget. Dari mana bocah nekat ini mau mati ya, bro? Serang dia. Dasar pecundang. Om, 20 tahun lalu, apa kau pernah selamatkan gadis kecil? Kamu gadis itu. Ya, Om. Kamu sama persis seperti saat muda, benar-benar mirip. Salah, Om. Sekarang kamu punya jenggot. Aduh, tak sangka gadis kecil sudah tumbuh besar. Daripada ke pria tua mesum itu, lebih baik. Om, bolehkah aku menikahimu?
kamu menikah denganku. Mana bisa? Anakku seumuran kamu, hampir sama besarnya. Kenapa tidak bisa? Daripada menikah dengan pria tua mesum, lebih baik menikah denganmu. Mana bisa? Tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Putri, kenapa kamu di rumah sakit? Kamu tahu Pak Chen, dia sudah menunggu lama. Siner, tolong lebih hati-hati. Malam ini kamu harus temani Pak Chen. Kamu buat Pak Chen menunggu lebih dari 2 jam. Kamu tidak datang, banyak tamu undangan. Semua orang penting, orang besar. Kamu bikin malu Pak Chen. Muka dia jadi gimana? Kenapa kamu malah cedera? Ada apa ini? Gimana bisa temani Pak Chen sekarang? Habis. Aku benar-benar tamat. Kamu nggak temani Pak Chen. Pak Chen. Pasti dia nggak akan maafin kita. Kalian cuma peduli uang, cuma paksa aku temani bos-bos nakal itu, tak pernah peduli aku. Kalian bahkan bukan om, peduli aku. Siapa kamu? Ini pacarku. Apa? Pacar? Berani goda anakku. Manisnya. Tahu nggak nikahin anakku? Butuh berapa mahar? Kamu punya uang. Dasar bocah bandel, perhatian ini bisa buat makan. Dia cuma sopir pengganti. Tak punya uang, tak punya apa-apa dia. Tak bisa nafkahi kamu. Anakmu dirawat di RS, kalian masih paksa dia. Temani si bos ini itu, masih mikirin uang. Kenapa ada orang tua seperti kalian? Kami ini demi kebaikannya. Kamu tahu apa? Tahu nggak apa itu kelas atas? Tahu nggak keluarga Zhao? Itu kelas apa? Putriku menikah dengan Pak Chen. Itu baru pernikahan keluarga kaya. Kerja sama kuat. Itu aturan lama. Keluarga kaya, aku juga keluarga kaya. Kenapa nggak tahu? Aturan kalian itu nggak penting. Aha. Kamu masih keluarga kaya. Pak Chen, itu eksekutif grup Yunyao pejabat tinggi. Itu baru keluarga kaya. Kalau bisa dekat dengan keluarga Chen, sama saja. Bersekutu dengan grup Yunyao, keluarga kita jadi kaya. Grup Yunyao, itu bukan anak saya. Itu perusahaan Xiao Yao. Apa kata sopir pengganti di seluruh Jiang? Sangat terkenal. Grup Yunyao itu milik anakmu. Kamu mau bikin aku ketawa? Hahaha. Apa lucunya? Grup Yunyao milik Li Yunyao. Saya ayah Li Yunyao. Apa yang lucu dari ini? Li Yunyao, ketua grup Yunyao. Saya ayah Li Yunyao. Kamu ayah Li Yunyao. Otakmu sakit ya? Mumpung di RS, cepat daftar ke dokter saraf, periksa saja. Barusan, saya jemput putrimu. Itu semua anak saya. Dia antar saya ke sini. Ketua Li langsung antar kamu. Kamu layak. Ketua Li Yunyao, mobilnya itu super mewah. Mobil itu bakar uang bukan bensin. Kamu jadi sopir pengganti sebulan. Masih kurang buat bayar bensin mobil mewah itu. Sehari bensinnya aja mahal. Om, jangan pura-pura kuat. Ya, mau kaya atau miskin, aku tetap mau nikah sama kamu. Aku bicara jujur. Dan saya punya uang sendiri. Kamu masih punya uang juga. Coba lihat dirimu sendiri dulu. Orang kaya nggak jadi sopir cadangan. Masih terus ngomong aja. Ketua Li Yunyao, dia anakmu? Dia memang anakku. Gak perlu pura-pura. Ketua Li Yunyao, dia di atas sana. Keluarga Zhao kayak kita. Nggak nyampe level itu. Kamu cuma sopir cadangan. Sifatmu kayak apa sih? Mau deketin Ketua Li mimpi. Nggak pura-pura, nggak bisa hidup ya. Apa yang aku pura-pura? Aku ayahnya. Masa harus naik derajat demi anak sendiri? Kamu bilang naik derajat, itu berarti aku menghargaimu. Kamu lucu banget, berani goda anakku. Kamu tua, tapi nggak sopan. Mama, om gak kurang ajar kok. Aku rela sendiri. Diam. Sejak dulu, nikah anak perempuan itu atas kehendak orang tua. Lewat perantara jodoh kamu keterlaluan. Saat aku umur 6, pulang sekolah ketemu penculik, om yang selamatkan aku. Hari ini aku hampir dipaksa mati sama kalian, untung om yang selamatkan aku. Aku sudah putuskan, seumur hidup, aku cuma mau nikah sama om. Seumur hidup cuma mau nikah sama om. Apa? Cuma mau nikah sama om? Kamu mau bikin aku marah ya? Dasar anak bandel. Ayahmu sudah carikanmu Pak Chen. Dia itu orang hebat. Kamu tetap nggak mau. Malah pilih cowok imut ini. Bau dan miskin pula. Aku cuma jujur. Aku nggak pura-pura. Aku tanya kamu, sebulan kamu jadi sopir lepas. Kerja keras dapat berapa? Cuma 4 ribuan sebulan. Tapi aku punya aset lain. Aset lain lagi? Miskin tetap miskin. Jangan pura-pura, hal tak layak dibanggakan. Aku nggak kekurangan uang. Lagi pula, uang cuma angka. Cukup buat hidup. Omong kosong, pendapatanmu segitu. Bahkan nggak cukup buat makan keluarga. Masih mau sama anakku. Kodok mau nikahi angsa. Putriku akan menikah dengan keluarga Chen. Itu keluarga terpandang, bahkan rumah kecil dari mereka. Lebih dari yang kamu punya, kamu cuma supir pengganti. 10 generasi pun tak akan sampai. Mau nikahi putriku? Mimpi di kehidupan berikutnya saja. Tidak kehidupan berikutnya pun dia tetap tak layak. Ayah, ibu,
Cukup, kalian yang aku suka bukan uang Om. Aku suka orangnya. Asal Om baik sama aku sudah bahagia. Diam kamu. Halo Pak Chen, kami sedang membujuk putri kami. Mohon tunggu sebentar, saya segera dia akan datang menemui Anda. Diam kau, Zhao. Berani juga kamu, malam ini. Saya undang banyak keluarga terpandang. Pacarmu berani batal datang. Tunggu saja. Pak Chen, izinkan saya jelaskan. Saya tak mau dengar penjelasan. Sekarang bilang, di mana kamu? Saya akan sambut putrimu sendiri. Kalau berani batal lagi, keluargamu habis. Pak Chen bilang dia akan datang sendiri cari kamu. Putriku, tolonglah ayah. Nanti Pak Chen datang, jangan sampai bikin dia marah lagi. Siner, rapikan dirimu baik-baik. Sambut Pak Chen dengan cantik. Ya benar, nanti akui kesalahan duluan. Ikuti arahan Pak Chen, apapun yang dia minta, lakukan saja biar dia tenang. Kalian cuma bisa paksa aku menikah sama bos-bos brengsek itu. Pak, ayo pergi. Jangan pergi sebelum Pak Chen datang. Tak ada yang boleh pergi. Ayah, kenapa ayah halangi aku? Ayah mau aku putus asa. Nak, kamu belum tahu kekuatan Pak Chen. Kamu sudah sekali kecewakan dia. Dia sudah marah. Sekarang susah payah, kita dapat kesempatan lagi. Kalau kamu buat dia marah lagi, keluarga kita habis. Aku tetap mau pergi. Baik. Pergi saja. Hari ini aku dan ibumu akan mati di sini. Semua ini salahmu. Kamu anak durhaka. Pergi, anak bandel. Pergi saja. Nak, jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku dan ayahmu tak akan bisa hidup. Zhao Sinar, dengar baik-baik. Hari ini, kalau kamu berani keluar, aku akan mati di sini. Ayah, ibu, Nak, ibu mohon, jangan pergi, bujuk ayahmu. Tak perlu pergi. Hari ini aku di sini. Tak ada yang bisa sakiti kamu. tapi Tenang saja, aku di sini. Aku bisa lindungi kamu sekali. Aku bisa lindungi kamu 100 kali. Dasar sopir pengganti bau, kamu memang tukang omong besar. Sampai sapi pun terbang karena omonganmu. Tak takut lidahmu keseleo kena angin. Tunggu Pak Chen datang. Lihat kamu masih berani sombong. Aku suruh kalian antar Siner ke hotel. Kenapa kalian bawa ke rumah sakit? Maaf Pak Chen, ini bukan salah kami. Tak mungkin kami antar putri ke hotel untukmu. Ya, Apa Sinar? Semua gara-gara sopir ini. Dia goda putri saya. Dia juga halangi putri kami biar temani Anda minum. Dia malah lukai dia. Apa? Imut. Berani kamu bully Siner. jangan sakiti paman. Ini semua karena aku. Ada masalah, hadapi aku. Siner, minggir. Pak Chen, kan? Kamu bos perusahaan, sudah tua. Kok tega, suruh gadis muda temani kamu minum. Itu orang tuanya mau cari muka sama aku. Mereka yang kejar aku. Mereka kirim putrinya ke sini. Lagi pula, aku memang kaya. Kalau aku paksa dia, kenapa? Suruh dia minum. Itu kehormatan buat dia. Kaya itu hebat. Kaya bisa maksa orang, lakukan hal yang tak disukai. Bisa paksa gadis muda, temani minum. Ya, benar. Aku memang kaya. Memang hebat. Suruh dia minum bareng aku. Dia harus minum sama aku. Jadi menurutmu, aku lebih kaya dari kamu. Bisa suruh kamu ngapain aja. Kamu harus nurut gitu. Kamu siapa sih? Berani saingan sama aku soal duit? Pak Chen, lihat nih. Supir pengganti ini sombong banget kan? Sebelum Anda datang, dia bilang katanya ayah dari ketua grup Yun Yao. Dia juga ancam kami, melarang kami bawa anaknya pergi. Siapa dia? Kenapa aku nggak tahu? Bos kami punya ayah sopir cadangan. Hubungan darahku dengan putriku, nggak perlu lapor ke kamu. Hahaha. Manis banget, jangan pura-pura di sini. Ayah bos kami, lihat dulu sikapmu. Kalau kamu ayah Li Yunyao, aku malah leluhurnya. Wakil Direktur Chen, kamu di sini ngomong apa sih? Pak Chen, ini adalah Sekretaris Tian, grup Yunyao kami, sekretaris ketua. Pak Li, ponsel Anda tertinggal di mobil ketua. Ketua suruh saya antar ke Anda. Ternyata tertinggal di mobil. Pantas saya tak menemukannya. Baik, terima kasih. Tian, Pak Li, sama-sama. Kalau tak ada urusan lagi, saya pamit dulu. Sekretaris Tian, kenapa kamu suruh sopir cadangan antar ponsel ini? Ponsel dia jatuh di mobil ketua, kan? Apa urusannya denganmu? Jangan tanya yang tak perlu. Ya. Dia panggil sekretaris Tian Xiao Tian, masa sih? Dia benar ayahnya direktur.
Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Direktur kalian siapa sih dia? Ayahnya, mana mungkin jadi sopir cadangan? Pasti dia, waktu jadi sopir, sengaja tinggalin HP di mobil direktur kalian, biar direktur kalian perhatiin. Iya, Kalau gitu, Sekretaris Tian, nggak masalah dipanggil Xiao Tian, malah hormat banget. Pasti demi citra perusahaan. Aku bilang, Li Yunyao ini, hartanya miliaran, di Jiangcheng, termasuk top. Mana mungkin. Ayahnya cuma sopir cadangan, imut. Kamu bohong ya. Hei, Xiao Yao. Ya, aku di rumah sakit. Mau ke sini. Oke, mau dengar. Suara ini, itu suara direktur kalian. Dasar imut. Masih pura-pura ya. Aku udah sabar sama kamu. Berani lawan balik. Pak Chen. Gak apa-apa kan? Kalian berdua, tak berguna, pergi sana. Dasar lucu. Berani lawan ya, mau pukul aku, kelar hidupmu. Hari ini patah kaki, si kecil pakai margamu. Om, sebaiknya kamu kabur dulu. Aku khawatir. Diam. Dasar nakal, supir pengganti ini hampir bunuh kamu. Pura-pura baik, antar ke RS, malah bela dia. Cepat minta maaf ke Pak Chen. Kamu juga berlutut pada Pak Chen, minta maaf sambil sujud. Kalian mau jual aku, tukar aku buat uang. Fitnah paman, putar balikan fakta, bahkan suruh paman sujud ke Chen ini. Kenapa harus begitu? Dasar anak bandel, sekarang kamu berani. Kurang ajar, kamu bilang nggak sujud, ya nggak sujud. Bikin marah Pak Chen. Keluarga kita bisa hancur. Kalian berdua, sujud sekarang. Aku nggak mau. Baiklah. Sudah cukup belum? Aku mendidik anakku. Kamu nggak usah ikut campur. Orang tua mendidik anak, itu wajar. Ortu juga harus masuk akal. Kalian paksa anak sendiri, temani orang minum. Kalian gak layak mendidik Siner. Dia anakku. Terserah aku. Aku susah payah. Besarkan dia. Sekarang giliran dia. Balas keluarga ini. Siner itu manusia. Dia hidup, orang nyata, bukan barang buat ditukar, bukan barang dagangan. Kalian gak punya hak jual dia. Itu urusan keluarga mereka, bukan urusanmu. Pergi sana. Kalian keterlaluan. Manis, aku sudah lama sabar sama kamu, orang. Manis, kamu bilang aku keterlaluan. Hari ini aku bakal tunjukkan apa arti keterlaluan sesungguhnya. Aku bakal hancurkan keluargamu. Berhenti. Chen Daming, kamu mau hancurkan keluarga siapa? Direktur, tepat waktu Anda datang, supir pengganti ini bau. Dia pura-pura jadi ayah Anda. Saya datang untuk mengurus dia. Dia memang ayahku. Apa? Direktur, dia benar ayah Anda. Urusan keluargaku perlu lapor ke kamu. Tidak, Direktur. Pasti ada kesalahan, Pak Li. Pasti ada. Salah paham di sini. Saya benar-benar tidak tahu. Anda ayah Direktur? Kamu paksa Siner barusan saat minum sama kamu. Bukankah kamu sombong? Direktur, saya salah. Tolong ampuni saya. Kamu pakai nama perusahaan, menindas pria dan wanita. Kamu dipecat. Direktur, saya benar-benar salah. Saya kerja untuk perusahaan, telah rajin bertahun-tahun, tak ada jasa. Ada kerja keras, saya mohon jangan pecat saya. Kamu korupsi dan terima suap saat menindas mereka. Kenapa tak pikirkan mereka? Ketua Dewan, pasti ada. Salah paham di sini. Tak perlu bela diri ke saya. Perusahaan sudah punya bukti terkait. Kalau kamu kuat, pakai buat jelaskan ke hakim. Ketua Dewan, mereka berdua. Mereka yang antar putrinya langsung ke saya. Si Chen, jangan fitnah saya. Ketua Li. Salahkan si Chen. Dia pakai grup Yunyao buat ancam kami. Dia paksa putri kami temani minum. Kami benar-benar tak berani bicara. Kalian berdua, dulu kalian sendiri, serahkan putri ke aku. Aku kasih uang, kasih kontrak, malah kalian balik tuduh aku. Direktur, Pak Li, ampuni aku. Kamu cukup berani. Berani pakai nama ayahku. Lawan Chen Daming.
Sungguh licik, Aku tidak, aku sungguh suka paman. kenapa aku tak lihat itu? Apa kamu tahu ayahku baik, makanya pura-pura lemah, menggoda dia. Tujuannya adalah aku, harta grup Yunyao. Pak Li, tapi yang dia goda ayahmu. Bukan urusan kami. Aku suka om-om, aku mau sama om, bersama. Jadi, maksudmu, kamu tak mau pisah dari ayahku? Ketua Li, lihat. Dia ini bersikeras nempel ayahmu, gak mau pergi. Bukan urusan kami. Jangan salahkan kami. Anggap saja aku tak pernah punya anak seperti kamu. Mulai sekarang, putus hubungan ibu anak. Sejak dulu, anak putus hubungan dengan orang tua. Harus beri orang tua uang kompensasi. Setelah itu selesai, Oh iya. Tunjangan, kami membesarkannya. Hubungan ini tak bisa putus begitu saja. Dia wajib bayar tunjangan. Dan kami membesarkannya sejak kecil, biaya asuh, biaya sekolah, kami kehilangan dia. Kompensasi mental, totalnya 50. 5 juta. Beri saya 5 juta, baru kami putus hubungan. Tak akan berhubungan lagi. 5 juta ya. Tanda tangan. Transfer di tempat. Agar tak ada yang ingkar nanti. Tulis dengan jelas nomor rekening kalian. Nona Li, saya nggak punya uang segitu. Nggak bisa gitu. Direktur Lee, jadi saksi di sini. Kalau nggak kasih, kamu bakal kena masalah. 5 juta kan? Sudah ditransfer. Mulai sekarang, kalian dan Zhao Siner tak ada hubungan uang lagi. Kamu bayar dulu. Om, sebenarnya ada apa? Aduh. Xiao Yao takut. Sejak kau bersamaku, mereka terus ganggu kau. Biar mereka benar-benar tak bisa ganggu kau. Benar, aku cuma mau bantu kau dan ayahku, jadi aku putuskan sendiri. Kau nggak marah kan? Kau. Jadi kau sengaja mau kita putus hubungan mulai sekarang. Tak bisa minta uang dari mereka. Tidak, aku nggak setuju. Saya tidak setuju. 5 juta ini hanya untuk hari ini. Mau kita benar-benar putus hubungan ayah anak. Tak minta uang lagi dari mereka. Harus tambah uang. 10 juta. Tidak. 20 juta. Hitam di atas putih, kontrak bertanda tangan. Mana bisa ingkar? Sekarang kontrak batal, bayar uang. Tak ada 20 juta. Jangan harap bahwa putriku. Kalian grup Yun Yao, perusahaan besar, cuma 20 juta. Ketua Lee, tak mungkin peduli uang segini. Kalian ingkar janji, tak takut kalau aku suruh bagian hukum bertindak? Tak perlu takut, kami tak punya apa-apa. Tak takut orang kaya. Kamu tak tahu malu. Aduh, Ketua Lee, tenang saja. Asal uang cair, kami jamin tak akan ganggu lagi. Cuma 20 juta kan, saya kasih. Tapi kalian harus janji, ke depan, jangan ganggu Siner lagi. Saya janji, kami janji. Ayah, uangmu, semua dari aku. Berapa uangmu? Aku pasti tahu dari mana 20 juta itu. Selama ini, aku tetap menabung dari pensiun. Aduh. Ayo. Oke. Kalian bicara saja. Paman, mereka sengaja begitu. Kamu tak seharusnya kasih uang. Siner, kamu bodoh. Hanya begini, mereka mau lepasin kamu, biar kamu bebas. Ayah, pergi dulu. Aku mau bicara berdua dengannya. Xiao Yao, Siner gadis baik. Jangan sakiti dia. Ayah, tenang saja. Besok siang ke Hotel Jinlan. Aku ada kejutan. Kejutan. Pesta tunangan. Xiao Yao mau tunangan. Kenapa aku nggak tahu? Ayah, Xiao Yao, kapan kamu siapkan tunangan? Siapa pria itu? ayah, bukan aku yang tunangan. Kalian, Kami.
Iya, kamu dan Zhao Siner. Om, Ini kejutan yang kamu bilang kemarin. Kenapa? Apa ini terlalu cepat? Ayah, kalian berdua saling suka. Jadi aku putuskan sendiri untuk urus ini. Biar kalian nggak buang waktu. Oh iya, aku juga siapkan hadiah. Ketua Lee dari grup Yunyao, selamat atas pertunangan ayah memberi Bu Zhao Siner 3 mobil mewah senilai 36 juta, 2 villa senilai 78 juta, 10 set perhiasan senilai 88 juta. Hadiah pertunangan 200 juta, gila banget. Karena putrinya, ketua grup Yunyao, punya anak hebat, memang beda. Sialan Li Wenfeng, kau tipu anak mereka. Buat nikah, tak beri uang mahar. Orang tua sampai marah, menangis sampai buta. Kau benar-benar kejam. Li Wenfeng, kembalikan anakku. kenapa kalian datang lagi? Siner, kami tak bisa tanpamu. Siner, putriku, kenapa menikah? Tak kabari kami? Benar. Dia sudah putus hubungan dengan kalian, kenapa masih datang? Kenapa harus putus hubungan? Ngomong apa sih kamu? Siner, dia putri kami satu-satunya. Dia menikah sebagai orang tua. Mana mungkin kami tidak datang? Kamu bahkan tak beri mahar, mau tipu putri kami buat nikah sama kamu. Berhenti bermimpi siang bolong. Kemarin kalian bilang mau putus hubungan sama aku, juga dari paman, menipu 20 juta. Sekarang tak mau akui, malah minta uang lagi. Bagus, anak durhaka. Kamu lahir dari ibumu. Setelah 10 bulan mengandung, hubungan seperti ini, mana bisa langsung putus? Ada pepatah bilang, tulang patah masih ada uratnya. Kamu anak satu-satunya. Sekarang kamu selalu bela mereka. Nanti kalau kami tua, bagaimana nanti? Lihatlah. Si kecil ini, umurnya hampir sama denganku. Dia kakek tua, mau nikahi anakku, minta mahar, salah. Kalian paksa anak temani minum, anak coba bunuh diri. Ayahku yang selamatkan dia, kalian putus hubungan, minta uang. Ayahku sudah kasih, tertulis jelas di atas kertas. Perlu aku tunjukkan, mau lihat satu persatu? Aduh, tolong. Semua lihat sini. Grup Yun Yao menindas orang. Kalian grup Yun Yao, perusahaan besar, mobil mewah dan villa buat tunangan, nilainya miliaran kan, 20 juta mau selesain. Kami orang tua, kami ayah ibu Siner, ayah ibu kandung, mau nikahi putri saya, kasih mahar 10 miliar, nggak berlebihan kan? Jangan harap. Kalian sudah putus hubungan, kenapa kasih kalian mahar? Tidak ada mahar, cuma mau nikahi putri kami. Kalian nipu nikah. Ini zaman apa? Masih ada yang berani nipu nikah? Ini zaman apa? Masih ada yang berani nipu nikah? Pak Gao, mereka menipu putri saya menikah tanpa memberi mahar. Tolong bela kami. Gao Tianpei, Pak Gao, sepertinya saya tak undang Anda. Grup Yunyao, ayah ketua menikah. Saya Gao, sebagai musuh grup Yunyao, musuh bebuyutan, tak mungkin tak ucap selamat. Ku dengar. Ayahmu menikah tanpa mahar. Grup Yunyao bangkrut, mau gulung tikar. Bukan urusanmu. Li Yunyao, ayahmu kerja jadi sopir pengganti. Tak punya uang itu wajar. Kamu sebagai anak, sebagai ketua grup Yunyao, tak beri orang tua ibu tirimu, tak siapkan hadiah. Keterlaluan. Kami tak minta banyak, mahar 10 miliar, bayar langsung nikah. Bayar sekarang, tak terima utang. 10 miliar, kenapa nggak merampok aja? Bank di sebelah, keluar. Belok kiri. Direktur utama grup Yunyao, direktur. Ayah kandungnya menikah, mahar. Cuma 10 miliar, bagi Li Yunyao, itu uang jajan, tak malu apa? Menurut Anda, berapa yang cocok? 50 miliar. Ini batasnya, di bawah angka ini, Li Yunyao pasti merasa malu. Benarkan. Direktur Li Yunyao. Mana mungkin, Tak bisa dapat 5 miliar, jangan harap bisa menikahi putriku. kamu suruh aku cari 5 miliar, perusahaanku hampir bangkrut, jangan mimpi, tak mungkin. Li Yunyao, jual aset tetapmu. Bisa dapat sekitar 2 miliar. Lalu jual saham Yunyao Group di tanganmu. 5 miliar ini kan sudah lengkap. Jual rumahmu, mobilmu, jual semua. Saham juga sudah dijual. Bayar. 5 miliar, kurang 1 sen pun. Ayahmu jangan harap nikahi putriku. Suruh aku jual saham, kalian mau, jangan harap. Aku tak jual saham. Dari mana kau dapat 5 miliar, Li Yunyao? Bukankah kau mau hamburkan uang untuk ayahmu menikah lagi? Kenapa sekarang tak mau bayar?
Jangan-jangan kau mau menindas. Cuma bawa 20 juta, paksa keluarga Zhao, jual anak perempuan. Gao Tianpei, apa maumu? Kamu hormati ayahmu. Aku sedang bantu kamu. Kenapa giliran bayar? Ketua Liu Niao malah ragu. Gao Tianpei, sekarang aku paham. Kamu suruh mereka minta uang, cuma mau jatuhin aku, lalu ambil alih Yunyao Group. Ayah, ibu, kalian cuma diperalat. Omong kosong, Pak Gao. Dia datang bantu kami. Hari ini si Li itu kalau nggak bisa kasih 5 miliar, jangan harap bisa nikah sama kamu. Cuma 5 miliar saja. Ayah, jangan ribut lagi. Gao Tianpei mengincar aku. Dia targetkan grup Yunyao. Dia sudah tahu berapa asetku. Mau hancurkan aku sekaligus. Xiao Yao, kamu sekarang direktur utama. Kenapa ada masalah? Langsung panik. Tenang dulu. Dia sama sekali tak bisa tenang. Aku yang bicara. Li Yunyao harus tahu diri. Jual saham perusahaan. Kumpulkan 5 miliar. Setidaknya dapat nama anak baik. Kalau aku tak jual, Kalau kamu nggak jual saham, kamu nggak punya uang. Buat mahar untuk ibu tiri, itu nggak berbakti. Tebak? Kalau info ini tersebar, investor masih percaya Li Yunyao yang nggak berbakti. selesai, tamat. Perusahaan kita benar-benar akan hancur. Xiao Yao, kamu harus tenang. Biasanya aku ajarin kamu gimana. Ayah. Di belakang Gao Tianpei, ada konglomerat Goldman, mulai dari media, ahli pakai, tekanan opini buat cuan. Kali ini, dia tahu semua rahasiaku. Dia sudah selidiki habis, datang siap. Aku nggak bisa lawan dia. Hal kecil aja, santai aja. Sayangku, kamu tahu berapa banyak mata mengawasi grup Yunyao selama aku jaga Li Yunyao. Nggak kasih ke ayah kandung dan ibu tiri dia. Sebarkan info tentang uang mahar, bikin isu ini viral. Grup Yunyao langsung hancur. Ayah nggak paham bisnis. Meski perusahaanku kuat, setara sama dia, tapi kali ini, dia pegang kelemahanku. Viral lagi di internet. Kekuatan opini publik bisa jatuhkan Yunyao sangat gampang. Manis, sekarang tahu aku hebat, takut ya. Aku takut kamu. Xiao Yao, biasanya kamu cukup tenangkan. Ingat, hadapi masalah, harus tenang dulu. Lagi pula, ayah dukung kamu. Manis, kamu cuma sopir pengganti, kamu dukung dia. Aku mau lihat sampai kapan kamu pura-pura. Halo, saya Gao Tianpei. Suruh ketua grup Yunyao, Li Yunyao. Paksa dengan uang, orang tua Zhao jual anak mereka. Kabar ayahnya beli istri, sebarkan apapun caranya. Aku mau lihat Li Yunyao segera bangkrut. Halo, saya Liu Nyao, direktur ada masalah. Banyak mitra bisnis minta batalkan kontrak, menolak kerja sama dengan grup Yunyao. Harga saham jatuh drastis. Dalam hitungan menit, kerugian lebih dari 1 miliar. Hancur, habis. Ini benar-benar parah. Goldman Sachs terlalu kuat. Gao Tianpei sangat licik. Dia sudah siap. Grup Yunyao akan bangkrut. Sayang, bukankah kamu mau dukung dia? Bantu dia dong. Hari ini aku di sini. Grup Yunyao takkan bangkrut. Hahaha, kamu imut banget, kamu tebal muka. Telepon dari grup Yunyao, sudah pada masuk, kamu masih bisa pura-pura. Aku jujur kok. Oke, aku nggak mau ribut sama kamu. Li Yunyao, jangan bilang aku nggak baik. Kebetulan aku butuh sekretaris, kayaknya kamu cocok. Mulai sekarang ikut aku nggak bakal rugiin kamu. Pak Gao, sangat baik hati, bantu dia cari kerja. Pak Gao, lihat keluarga kami, bagaimana dengan Shiner? Bisa nggak jadi sekretaris di kantor? Iya. Haha, boleh saja. Gao Tianpei, kamu hancurkan grup Yunyao. Mau permalukan aku di depan umum. Kalian keterlaluan. Benarkah? Aku justru bantu kalian. Siapa itu? Putrimu sudah bangkrut. Jangan harap dia nafkahi kamu. Kerja bersihkan toilet di kantorku. Aku kasih gaji 2.000 sebulan. Kamu bicara soal aku. Kalau bukan kamu, siapa? Ayo kerja di kantor aku. Asal kamu jongkok bersihin WC, aku tambah 1.000 tiap bulan. Halo, saya Gao Tianpei. Pak Gao, ada masalah. Perusahaan diserang pihak tak dikenal. Dalam hitungan menit, rugi sampai 30 miliar. Kita hampir tak tahan lagi. Grup Yunyao gimana? Sudah beres belum? Tak berguna, cuma kumpulan pemalas. Apa yang terjadi? Kamu bilang ke aku, sebenarnya ada apa? Di seluruh Jiangsheng, siapa berani lawan aku? Goldman Group? Siapa bisa bikin aku rugi ratusan miliar? Siapa pelakunya? Aku sudah bilang, Yunyao Group aman. Kamu.
Halo Xiao Yue, kamu punya 1 menit. Ambil alih Goldman Group. Ambil alih Goldman Group. Aku nggak salah dengarkan. Goldman Group, walau rugi 300 miliar, tetap bukan. Yunyao Group bisa ambil. Nggak takut tersedak. Ayah, akuisisi paksa Goldman Sachs, dana sudah habis, grup Yunyao bakal bermasalah. Siapa bilang harus pakai uang grup Yunyao? Kamu cuma sopir taksi online Bao. Selain grup Yunyao, apa lagi yang kamu punya? Jangan bilang kamu benar-benar pikir grup Goldman diserang. Itu berkat kamu. Direktur, berita terbaru, konsorsium Goldman sudah diakuisisi, mereka kerjasama dengan grup Yunyao, kerjasama sudah dibangun, hubungan sudah diperjelas, harga saham perusahaan sudah naik maksimal. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Pak Gao, perusahaan diakuisisi oleh Dingfeng Capital. Dingfeng Capital. Itu yang nomor 1 dunia. Katanya menguasai dana likuid triliunan. Dingfeng Capital. Mereka Kamu cuma sopir. Ya, kok kamu tahu? Dingfeng Capital hari ini mau akuisisi Goldman Group, tapi nggak penting. Yang hebat Dingfeng Capital, bukan kamu. Terserah kamu mau ngomong apa. Hari ini. Kalian lagi beruntung hari ini. Ayo pergi. Pak Gao, jangan pergi dong. Kalau kamu pergi uang mahar kami gimana dong? Aku rugi ratusan miliar. Perusahaan juga hilang. Kamu masih bahas uang mahar. Pergi sana. Jangan pergi dulu, barusan sombong banget kan. Pak Li, maafkan saya, kami nggak berani lagi. Saya lihat kalian cukup berani, katanya tanpa 5 miliar, ayahku nggak boleh nikah. Salahkan Pak Gao, semua dia yang hasut. Aku sumpah, takkan cari ayahmu lagi juga masalah Shiner. Tolonglah, biarkan kami pergi. Sekretaris Tian, Direktur, bawa mereka ke bagian hukum, berikan edukasi soal hukum. Kalau terulang, aku langsung minta bagian hukum bertindak. Li Yunyao, dasar anak nakal, tunangannya kok nggak kasih tahu aku? Aku ini ibumu. Bu, kenapa ibu datang? Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu anakku. Mana uang seserahan? Serahkan ke aku. Ibu salah paham, bukan aku yang tunangan, ayahku. Siapa? Li Wenfeng. Astaga, siapa yang kurang ajar? Mau sama kakek ini? Jangan-jangan dia kesepian, asal ambil orang di jalan. Apa sih ini? Lin Yueling, ngomong apa sih? Li Wenfeng. Astaga, sudah bertahun-tahun. Anakku punya perusahaan. Kamu dari satpam jadi sopir? Masih malas saja. Om, siapa dia? Mantan istriku. Si Aoyao bilang, kamu tunangan ya? Ceweknya lumayan. Nona, aku penasaran, mata mana yang bermasalah? Kok bisa suka pria tua itu? Om itu pahlawanku, kami saling cinta. Pahlawan? Menurutku dia cuma orang tua. Tipe imut kayak dia, cuma bisa tipu. Gadis polos kayak kamu. Dengar saran aku, pergi sekarang, biar gak nyesel nanti. Aku gak pernah bohong ke Shiner. Om baik banget sama aku. Kamu ini naif banget sih. Dia penipu. Dulu, dia bujuk aku pulang pakai kata manis, tiap hari malas-malasan. Untung aku cepat sadar. Sekarang, aku gak tahu gimana nasibku, hidup jadi apa. Kamu sebut selingkuh itu cegah rugi. Lalu kenapa? Karena kamu miskin. Tak punya kemampuan. Mau salahkan aku. Menurutku gadis ini cuma lagi hilang akal. Kamu bikin dia bingung. Cepat atau lambat, akan sama seperti aku. Lin Yueling, jangan samakan orang lain dengan dirimu. Kenapa aku? Aku cuma ingin dia baik, biar cepat pergi. Agar nanti, tak menderita. Dulu kamu selingkuh, sudah tinggalkan ayahku. Sekarang datang lagi, mau hancurkan hubungan ayahku. Kamu keterlaluan. Dasar anak bandel, apa maksudmu? Aku ibumu. Aku cuma punya ayah, tak punya ibu. Kamu, anak durhaka, tidak tahu aturan. Jangan kira aku dulu kecil, aku tetap tahu segalanya. Ayahku kerja siang, malam jadi satpam. Dia cari uang buat keluarga. Kamu, main judi tiap hari. Kalah, pulang langsung pukul aku. Jangan ngomong ngawur di sini. Aku ingat jelas, suatu hari, kamu tinggalkan aku sendirian di rumah, gas nggak dimatikan. Aku keracunan gas, hampir mati. Itu kejadiannya. Kamu selingkuh sama pria, ketahuan. Diam. Kamu cerai sama ayahku, ambil semua uang. Sejak saat itu, aku cuma punya ayah, nggak ada ibu. Lin Yueling, di sini kamu nggak diterima. Silakan pergi. Mau aku pergi? Bisa saja.
Ini anakku. Aku yang melahirkan. Cepat atau lambat akan tunangan. Uang mahar kasih aku hari ini. Aku pergi sekarang. Kamu gila ya, waktu cerai sudah sepakat. Kamu tak perlu urus dia. Dia juga tak wajib rawat kamu. Kita sekarang sudah nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa nggak ada hubungan? Dia anakku. Hari ini aku tegaskan, bukan cuma uang mahar. Saham grup Yun Yao. Aku juga mau. Kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Dasar bodoh, kamu ini tolol ya. Si imut nikahin cewek itu. Nanti punya anak laki-laki. Masih ada bagianmu di keluarga. Siapa tahu. Malah mau ambil harta kamu. Punya aku ya punya ayahku, bukan urusanmu. Jangan nggak tahu diri. Nanti mereka punya anak laki-laki. Aku usir kamu, kamu kasih saham ke aku. Setidaknya aku masih kasih kamu makan, kamu anakku. Jangan keras kepala. Secara hukum, 20 tahun lalu, kita sudah bukan ibu dan anak lagi. Liu Nyao, dengar baik-baik. Hari ini kalau tak kasih uang dan saham, aku akan tabrak kepala ke tiang itu. Kalau kamu nggak pergi, aku suruh legal bikin surat tuntutan buatmu. Hei kamu, oke. Hari ini ayahmu, pesta jadi duka. Aku ibumu. Aku benar-benar nabrak, aku sungguh tabrak. Xiao Yao, jangan peduli dia, biarin dia nabrak. Bagus, Li Wenfeng. Sudah punya yang baru. Nggak peduli yang lama. Oke. Hari ini kalian tega banget. Aku nggak akan maafkan. Tunggu saja. Om, barusan serem banget. Kalau dia benar-benar nabrak, gimana? Dia nggak berani. Halo, Bro Rui. Aku gagal. Mereka keras kepala. Nggak kasih peluang. Aku suruh Chen jemput kamu. Barang udah siap. Langsung ke grup Yun Yao. Dekati pemegang saham lain. Paksa Li Yun Yao nurut. Kali ini harus dapat grup Yun Yao. Oke. Ibu angkat, ayah angkat suruh aku jemput kamu. Selain itu, aku sudah hubungi mantan ketua Goldman Sachs. Dia akan bantu kita lawan grup Yun Yao. Hahaha. Bro Rui pegang Eagle Capital. Malah angkat kamu jadi anak. Umur segini. Ayah angkat suka kemampuan aku. Lagi pula, aku pegang info internal grup Yun Yao. Semua info internal bisa mudah banget. Bikin para pemegang saham patuh sama kita. Ayo, ibu angkat, masuk mobil. Pak Li, bagaimana perusahaan ini dikelola? Baru sehari, saya hampir rugi 100 juta. Kalau kamu nggak mampu, bawa tim cari untung. Saya usul copot kamu dari posisi ketua dewan. Waktu bagi dividen akhir tahun, kalian semua ribut minta bagian. Sekarang ada masalah, nggak mau cari solusi, malah tekan saya di sini. Li Yun Yao, apa kabar? Ngapain kamu ke sini? Tentu. Datang untuk akuisisi grup Yun Yao. Kamu mau akuisisi grup Yun Yao saya? Benar? Jangan ragu. Hari ini, aku bisa usir kamu dari ruang rapat ini. Keluar. Kami sedang rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham. Kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar. Li Yun Yao, kenapa bicara begitu? Aku ibumu. Bukan pemegang saham grup Yun Yao. Pemegang saham harus keluar. Pemegang saham ya. Baik. Datang. Pas. Aku akuisisi saham investor retail. Sekarang sekitar 10%. Saham perusahaan kalian. Aku berhak ikut rapat kan? Apa maumu? Tentu mau pemakzulan. Copot, kamu dari ketua dewan. Akuisisi grup Yun Yao. Sudah jumpa Pak Li. Xiao Yu, kenapa kamu di sini? Ada masalah Pak Li. Wang Rui sudah tinggalkan Wall Street. Menguasai Eagle Capital serang grup Yun Yao. Sudah mulai aksi. Akhirnya dia tak bisa tahan lagi. Grup Yun Yao sedang diserang. Harga saham anjlok. Nona Yun Yao sudah di kantor. Rapat dewan sudah dimulai. Situasi sangat tak baik. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu Wang Rui keluar. Tangkap mereka. Sekaligus. Jadi, bagaimana dengan Nona Yun Yao? Bagaimana dengan Xiao Yao? Tak masalah. Semua, perkenalkan. Saya Lin Yuling, Li Yun Yao, putri kandung saya. Tapi, saya dan ayahnya sudah lama cerai. Suami saya sekarang dari Eagle Capital, ketua Wang Rui. Pasti kalian kenal Wang Rui, bukan orang asing. Dia pegang dana cair triliunan, pernah sendiri serang pasar saham negara kecil, Eagle Capital. Saya juga dengar. Wang Rui pendiri, Eagle Capital dulu serang. Bursa saham negara kecil, semua dia yang rancang. Jadi Wang Rui langsung terkenal, dijuluki Dewa Saham Nasional. Halo Bulin, saya dukung penuh Anda. Saya usul, copot Li Yun Yao, jabatan ketua dewan, siapa dukung? Siapa menolak? Saya setuju. Li Yun Yao tak mampu kelola,
tak layak jadi ketua. Saya juga setuju dia dicopot. Dengarkan, Xiao Yao, semua pemegang saham tak dukung kamu. Segera lepaskan jabatan ketua dewan. Saya rekomendasikan Bulin jadi ketua dewan. Saya setuju. Saya kuasai grup Yunyao. 51% saham. Saya tidak setuju. Mau apa kalian? Tolong sadar, semua pemegang saham, tak ada yang dukung kamu. Semua sudah menjauh darimu, tak lagi satu hati denganmu. Lihat cepat, saham grup Yunyao turun lagi. Kalau terus turun, kita juga akan rugi besar. Semuanya salah Li Yunyao. Li Yunyao, kalau harga saham turun terus, kita semua bakal hancur. Xiao Yao, lihat enggak? Kamu bikin semua marah. Cepat, lepaskan kursi direktur. Li Yunyao, saran saya lepaskan saja kursi direktur, sekalian jual sahammu, pakai uangnya tutup rugi kami, kalau tidak, takutnya hari ini kamu nggak bisa keluar kantor. Li Yunyao, cepat jual sahammu, tutup kerugian kami. Kerugian saya, kamu wajib ganti. Mau apa kalian? Berhenti. Kamu siapa? Ayah, kenapa datang? Kalau aku nggak datang, kamu pasti dibully. Li Wenfeng, ini Rupes Grup Yunyao. Rapat pemegang saham, kamu cuma sopir lepas. Walau kamu ayah Li Yunyao, tetap nggak bisa masuk sembarangan. Lucu, keluar sana. Xiao Yao, grup Yunyao sekarang benar-benar kacau. Li Wenfeng, kamu bilang siapa kacau? Sekarang aku orang Xiong Ying Capital, aku dari Xiong Ying Capital sekarang, suamiku Wang Rui. Dalam hitungan menit, bisa hancurkan grup Yunyao. Eagle Capital, Wang Rui, siapa dia sebenarnya? Silly, kamu terlalu sombong. Nama Pak Wang, bukan buat kamu sebut. Berani-beraninya kamu hina suamiku. Nanti grup Yunyao bangkrut. Siapa yang bakal dukung kamu? Ayah, aku tahu kau sayang aku, tapi Capital Xiong Ying. Pegang arus kas triliunan, Wang Rui pernah sendiri, trading sendirian, langsung hancurkan pasar saham satu negara kecil. Kita, mana bisa lawan dia? Xiao Yao, bukankah sudah diajarkan padamu, senjata terkuat pebisnis, harus tetap tenang. Tapi jaraknya terlalu jauh. Kamu belum bisa, tetap tenang dulu. Sudah cukup, jangan sok tua di sini. Berhenti menasihati anakmu, kamu tahu. Apa itu modal elang? Kamu tahu apa itu? Arus dana triliunan? Bully, dia cuma sopir pengganti, mana paham bisnis. Iya juga, dia itu. Cuma bisa bohongi, gadis yang gak ngerti apa-apa. Yang polos, dari sisi bisnis, kamu sampah. Lin Yueling, kamu terlalu sombong. Apa yang kamu tahu? Ini namanya percaya diri, ini namanya strategi. Sudah cukup, kalian berdua di sini juga tak berguna. Serahkan sahamnya cepat, kalian boleh pergi. Tidak, harga ini tak bisa. Saya rugi banyak. Salahkan saja Li Yunyao. Tunggu sebentar lagi, harganya akan berubah. Kalian juga tak mau. Rugi sampai tak punya apa-apan. Tanda tangan, saya tanda tangan. Li Yunyao, semua gara-gara kamu bikin aku rugi miliaran. Kerugianku, kamu harus ganti rugi. Kalian sendiri, ketahuan orang. Diancam, apa hubungannya denganku? Masih ngeles. Kalian sekarang bukan lagi pemegang saham Yunyao Group, pergi. Keluar. Oke. Orang yang ganggu sudah pergi. Sekarang, kita bisa selesaikan masalah kita, Xiao Yao. Kamu lihat saham Yunyao Group terus turun. Kamu nggak sedih? Mending jual ke aku. Kamu beli saham mereka, nggak takut rugi? Santai aja. Cuma ratusan miliar. Anggap main-main. Aku didukung Eagle Capital. Mau balik modal? Cepat banget. Tapi kamu beda. Xiao Yao, Yunyao Group, itu hasil kerja kerasmu. Awalnya kupikir, kamu cuma rakus. Tak sangka kamu sejahat ini. Salahkan saja, karena kamu ikut. Ayahmu yang tak berguna ini, habisin uangmu. Tipu cewek muda, saat ada masalah, tak bisa bantu sama sekali. Kamu pakai cara licik buat lawan aku, malah salahin ayahku. Bikin jijik banget. Xiao Yao, jangan ngomong gitu. Bisnis itu perang. Harus licik, biar bisa bertahan. Ideal mulia. Semua itu cuma bisa ditulis di batu nisan kalian. Oke. Saya sudah kirim pesan ke Gao Tianpei, suruh dia lakukan apa saja. Sebarkan berita, kuasai opini publik, hancurkan grup Yunyao kalian. Meski aku hancur, kalian takkan dapat saham dariku. Tunggu saja kehancuranmu. Tuan Li, maaf menunggu. Mari mulai. Ayah, dia. Perkenalkan diri, saya Wen Ruyue.
Wen Ruyue, Direktur Eksekutif Dingfeng Capital. Wen Ruyue, yang katanya nomor 1 dunia. Perusahaan investasi Dingfeng Capital menguasai Dingfeng Capital dengan arus kas triliunan. Meski Dingfeng Capital, andalanmu, mereka takkan, demi kamu si imut, melawan kami Eagle Capital sampai hancur bersama. Dingfeng Capital, bukan sandaran Tuan Li. Sebaliknya, Tuan Li adalah sandaran kami. Nona Yun Yao, atas perintah ketua, saya bawa Dingfeng Capital, audit paling profesional, kami bantu audit ulang. Semua milik grup Yun Yao, catatan dan transfer saham, termasuk transaksi rahasia mereka. Jika bukti ditemukan, kami langsung serahkan ke pihak terkait. Terima kasih, Ayah. Ini Tenang dulu. Wen Ruyue, apa tadi? Li Wenfeng, dia dari Dingfeng Capital, bos misterius. Tanpa Tuan Li, tak ada Dingfeng Capital. Tak mungkin, mustahil. Ini sama sekali tak masuk akal. Lin Yueling, aku harus berterima kasih padamu. Bantu Yun Yao Group, temukan para pengkhianat. Li Wenfeng, jangan terlalu bangga. Xiong Ying Capital dan Rui tak akan biarkan kamu lolos. Tunggu, Lin Yuling. Saham yang kamu pegang, sudah waktunya kamu serahkan. Mana kontraknya? Apa? Saham yang kubeli seharga miliaran, kamu mau beli cuma 1 miliar. Beli sayur pun tak segitu, nawar segila itu, kamu nggak malu. Itu ulahmu, menekan harga saham. Saham grup Yun Yao, harganya segitu sekarang. Tuan Li, grup Yun Yao bangkit lagi. Sekarang sedang turun. Kita perlu bantu Nona Yun Yao. Angkat lagi harga sahamnya. Biar Xiao Yao yang putuskan. tidak perlu. Terima kasih. Xiao Yao, kamu bisa tolak tawaran Xiao Yue. Aku bangga padamu. Ayah, kamu sudah bantu aku hadapi Goldman Group. Juga bantu lawan Eagle Capital. Kamu sudah bantu banyak. Sekarang, aku sudah kuasai penuh Yun Yao Group. Aku ingin bangkit sendiri. Putrimu sudah dewasa. Ayah, sekarang aku tahu kamu hebat dan sangat kaya. Tapi, aku nggak bisa terus hidup di bawah perlindungan ayah. Saya ingin belajar hadapi lagi, agar bisa pimpin Yun Yao Group biar makin maju. Oke kamu, fokus saja. Kelola Yun Yao Group baik-baik. Eagle Capital dan Wang Rui, biar aku urus. Pak Li, baru dapat info. Wang Rui pulang besok. Dia pasti cari langsung masalah Nona Yun Yao. Memaksa Anda muncul. Dia cuma punya trik itu. Saatnya tangkap dia. Saya sudah kirim orang, kumpulkan data buruk Eagle Capital dan Wang Rui. Juga semua transaksi ilegal mereka. Kerja bagus. Xiao Chen, kalian temukan semua data buruk pemegang saham, tapi tak dapatkan data buruk Li Yun Yao. Hampir berhasil. Tak berguna. Ibu angkat, bukan aku malas. Cuma Li Yun Yao itu, dia bersih banget. Ayah Li Yun Yao aneh. Dia cuma sopir lepas. Sampai sekarang aku gak percaya. Ternyata dia, Direktur Utama Dingfeng Capital. Menurutku, mending batalin aja. Kenapa? Takut ya? Mau mundur? Bule, saya cuma mau cari uang. Saya tak mau terlibat. Perseteruan bos besar, Goldman sudah hilang. Sekarang saya datang lagi. Grup Yun Yao ribut, mereka pasti tak akan lepaskan saya. Kamu mundur di tengah jalan. Ayah angkatku pasti tak ampuni kamu. Saya cuma orang kecil. Tolong, jangan susahkan saya. Sudah naik kapal, mau turun di tengah jalan. Aku bisa bunuh kamu. Sudah, jangan ribut. Rui akan datang besok. Dia pasti tahu cara mengatasinya. Biarkan si tua itu. Bangga sebentar saja. Besok. Hari kematiannya. Aku punya ide. Bisa paksa mereka patuh. Beri kejutan untuk ayah angkatku. Sudah hampir jam 10. Kenapa Xiao Yao belum datang? Jangan-jangan ada masalah. Putrimu ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, ikuti perintahku.
Kalau tidak, kamu tak akan pernah lihat putrimu lagi. Siapa kamu? Li Wenfeng, bukankah kamu presidir Dingfeng Capital? Benar, kebetulan. Aku punya kontrak akuisisi Dingfeng Capital. Tanda tangani. Kalau tidak mau, jangan salahkan aku. Kamu kejam sekali. Dia juga putrimu. Sudah bukan lagi. Dia bilang, putus hubungan denganku. Dia bilang cuma ada ayah, tak ada ibu. Namamu Zhao Siner kan? Kudengar, kamu juga putus hubungan dengan orang tua? Itu bukan urusanmu. Zhao Siner. Meski orang tuamu tukar kamu dengan uang, tapi mereka tetap melahirkanmu. Aku penasaran, hidup mati mereka. Kamu peduli nggak? Putri, Matahu salah. Mata seharusnya putus hubungan. Dia bilang suamimu tak mau tanda tangan. Dia ancam bunuh kami, tolonglah. Cepat selamatkan kami. Hahaha. Li Wenfeng, sekarang ada dua pilihan, tanda tangan kontrak. Atau kau takkan lihat lagi Liu Yao dan orang tua gadis ini. Lin Yueling. Kau gila. Benar, aku memang gila. Sejak 20 tahun lalu, saat menikah denganmu, aku sudah gila. Sekarang, demi kekayaan dan kemewahan, aku bisa lebih gila lagi. Semua ini karena kamu. Aku memaksamu. Hempe, kalau bukan kemarin, kamu ancam aku pakai modal Dingfeng. Bikin aku gagal dapat semua saham grup Yunyao, gagal jalankan tugas dari Rui yang dia beri ke aku. Aku takkan sampai seperti ini. Aku tak paksa kamu. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan. Laporkan ke Ketua Dewan, Gao Tianpei sudah diamankan, Nona Yunyao, dan Buma Siulian sudah diselamatkan. Saya tunggu telepon ini. Kamu tunggu apa? Pak Li, kenapa kamu juga ditangkap? Apa yang terjadi? Dia akan bunuh kita nggak? Saya juga nggak tahu. Diam saja di sini. Siapa berani bergerak, berani bicara, saya patahkan kakinya. Putrimu ada padaku. Kalau mau dia selamat, ikuti perintahku. Kalau tidak, kamu takkan pernah lihat putrimu lagi. Minta bantuan dari anakmu, cepat. Nak, tolong aku. Bicara padanya, suruh Li Wenfeng tanda tangan. Kalau tidak, kubunuh kamu. Nak, Matahu salah. Mata seharusnya putuskan hubungan. Dia bilang suamimu tak tanda tangan, kita akan dibunuh. Tolong, cepat selamatkan kami. Kamu kira ubah suara? Aku tetap tahu siapa kamu. Mau tipu aku? Gao Tianpei. Aku tak kenal Gao Tianpei. Nona Yunyao, Anda baik-baik saja. Aku baik, terima kasih. Ternyata kamu. Kamu bisa tebak, tak takut aku bunuh kamu. Kira aku tak kerja sama. Kamu bisa tangkap aku. Apa maksudnya? Ayahku kirim orang jaga aku diam-diam, tapi tak masuk sarang harimau. Tak dapat anak harimau, makanya kasih kamu kesempatan. Tangkap aku. Kamu licik. Bawa pergi. Aku tunggu telepon ini. Apa yang kamu tunggu? Kamu baru terima telepon. Meski kirim orang sekarang, tetap terlambat. Himpi, tak disangka. Kamu malah lapor polisi. Tak takut aku sakiti korban. Om, apa sebenarnya yang terjadi? Mereka itu, triknya simpel. Cuma pakai uang dan kekuasaan, langsung tekan orang. Kalau gagal, main licik. Suka culik orang. Tak sangka. Kau malah suruh orang jaga diam-diam. Gadis itu. Xiao Yao pintar. Dia sengaja buat celah. Biar kalian bisa masuk. Om hebat banget, mereka dibikin bingung. Tak nyangka. Kamu imut banget, otakmu cerdas juga. Bisa tebak rencana kami. Tapi lalu kenapa? Tunggu Rui datang, kalian tetap kalah. Cepat tanda tangan. Hahaha. Sayang, duduk. Li Wenfeng si imut. Dulu,
Pernah terkenal di Wall Street, jenius bisnis. Kamu tak sebanding dia. Itu wajar. Sepertinya, aku harus turun tangan sendiri. Rui, dia cuma sopir pengganti. Kenapa bisa jadi jenius Wall Street? Tak berguna. Diam. Li Wenfeng. Sudah 18 tahun. Kupikir, kamu sudah jatuh ke bawah masyarakat. Benar-benar tak disangka, kamu masih punya kemampuan. Sayang sekali. Zamanmu sudah berlalu. Rui, sekarang dia ketua Dingfeng Capital. Dingfeng Capital hebat banget ya. Cuma gelar nomor 1 dunia. Kenyataannya biasa saja. Di dunia ini, banyak yang lebih hebat darinya. Banyak banget. Dan aku, salah satunya. Wang Rui, kamu masih sombong, sama seperti dulu. Secara resmi, kamu masih ketua Dingfeng Capital, tapi kamu sudah lama tinggalkan dunia ini. Pikiranmu sudah ketinggalan zaman dulu. Kamu cuma beruntung menang tipis dariku sekali. Hari ini, aku akan ambil semuanya dengan bunga. Sayang sekali, kamu tak akan bisa kalahkan aku. Li Wenfeng, jangan anggap keberuntungan sebagai modal pamer. Dulu, dari 18 tahun lalu, saat kau buat aku bangkrut, sampai sekarang, aku bisa kendalikan Eagle Capital, raksasa besar ini. Semua langkahku, setiap jejakku, aku lalui sendiri. Kamu cuma jadi asisten bulekan. Imut. Apa tadi? Ulangi kalau berani. Kenapa? Aku cuma jujur, kamu gak tahan ya. Satu kalimat bikin kamu marah, tuan bulemu. Ngajarin kamu kayak gitu. Manis diam. Jangan fitnah Rui. Lin Yueling, kamu kira dapat cowok kayak gitu bisa bikin aku kesal. Jadi, cowok pilihanmu juga nggak hebat. Sekali bicara, dia kayak anjing gila. Mau gigit aku. Kamu? Diam. Bro Rui, dia cuma mau bantu kamu. Cuma kamu mau bantu aku. Kamu kira kamu bisa lawan dia. Dia cuma gerak jari. Sudah bisa bikin kamu jadi mainan kayak orang bodoh. Jangan malu-maluin di sini. Keluar. Aku. Lin Yueling, kamu kira Wang Rui sama kamu beneran suka kamu? Kalau enggak, Bro Rui kasih aku kemewahan. Kasih uang nggak habis-habis, jauh lebih baik daripada sama kamu. 1000 kali lebih baik, kamu bahkan. Satu helai bulu Bro Rui, nggak bisa dibandingin. Kamu belum tahu ya, dia menikahimu cuma buat bikin aku marah. Rui, apa dia bilang itu benar? Ayo, keluar. Sudah, Kiner, ini bukan urusanmu. Pulang dan istirahat dulu. Oke. Liu Nyao, berani juga kamu datang. Kamu nggak takut? Xiao Yao, kamu baik-baik saja. Ibu dengar kamu diculik. Ibu sangat khawatir. Biar ibu lihat, ada luka? Jangan pura-pura di sini. Kenapa Gao Tianpei culik aku? Kamu pura-pura nggak tahu. Ibu benar-benar nggak tahu. Gao Tianpei sudah ngaku. Chen Daming juga ditangkap. Sisanya, kamu ikut petugas ini. Jelaskan pelan-pelan, aku nggak punya waktu main sandiwara. Xiao Yao, jangan gitu. Aku ibu kandungmu. Aku Li Yun Yao. Hanya ada ayah. Tak ada ibu. Xiao Yao, aku ibu kandungmu. Aku benar-benar difitnah. Aku difitnah, kawan, mana mungkin aku sakiti. Putri kandungku, kawan. Ayo. Kawan, Xiao Yao. Ketua Dewan, Nona Yun Yao aman. Lin Yuling dan lainnya sudah dihukum. Bukti terkait sudah saya suruh orang ajukan. Kerja bagus. Wen Ruyue, kamu datang tepat waktu. Li Wenfeng sudah tua. Otaknya tak bisa ikuti zaman. Kamu yakin masih mau demi dia melawan Eagle Capital saya?
Ding Feng Capital selalu milik Pak Li. Ding Feng Capital milik Pak Li. Meski Pak Li pensiun, tak jadi ketua kami. Ding Feng Capital tetap milik Nona Yun Yao dan istri ketua. Jadi, kamu benar-benar mau lawan aku. Sejak awal, kamu Pak Wang, yang susahkan ketua kami. Malah ganggu keluarga ketua, cari masalah dengan keluarga ketua. 18 tahun lalu, ketua kami pernah beri kamu kesempatan. Pak Wang, kenapa kamu tak hargai ini? Oke. Bagus. Kalau kalian tetap keras kepala, jangan salahkan aku kejam. Hari ini aku akan buat grup Yun Yao dan Ding Feng Capital lenyap dari dunia. Hilang total. Hanya kamu, Xionging Capital, juga mau Ding Feng lenyap. Pak Wang benar-benar pandai bercanda. Kamu kira aku Wang Rui itu lemah? Pernah kamu pikirkan? Jadi apa langkahmu? Sekarang ada lebih dari 10 modal top bergabung denganku, mengumpulkan triliunan, siap pakai leverage pasar, gerakan uang ratusan triliun, hancurkan Ding Feng Capital total. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yao, jangan panik, tenanglah. Wang Rui, kenapa tidak lihat tren pasar global berkoar di sini? Kau kira kata-kata manismu bisa menakutiku? Jangan pura-pura tenang. Ding Feng Capital, selesai. Hahaha. Li Wenfeng, kamu suka berpura-pura tenang. Hari ini aku mau lihat bagaimana kamu terus berpura-pura. Punyaku. Halo, saya Wang Rui. Pak Wang, ada masalah. Xionging Capital diserang oleh lebih dari 10 modal besar, diserbu dan diserang bersamaan. Dalam beberapa menit, rugi lebih dari 100 miliar. Apa? Pak Wang, kamu pikir kamu pasti menang. Padahal semua ini sudah di bawah kendali ketua kami. Saya gabung dengan lebih dari 10 kapital besar. Bersama serang Ding Feng Capital. Ratusan triliun dana bergerak. Bisa hancurkan kalian tanpa sisa. Li Wenfeng, bagaimana kau bisa lakukan itu? Wang Rui, kau kira orang-orangmu begitu bisa diandalkan, pasti akan bantu kau lawan Ding Feng Capital. Kalian benar-benar tak tahu malu. Ada pengkhianat di antara kalian. Sungguh memalukan. Pak Wang mungkin belum tahu. Ding Feng Capital hanya bagian dari bisnis ketua kami. Hanya sebagian kecil industri, bukan semuanya. Untuk bisnis lain ketua kami, maaf tak bisa dibocorkan, jadi tak ada info lagi. Wang Rui, sudah ku bilang. Kau terlalu sombong. Itu tidak benar. Pak Wang, Anda pegang Xionging Capital. Dijuluki Dewa Saham Tionghoa, Anda sukses di investasi, karir Anda cemerlang. Tapi semua itu, di mata ketua kami, tak ada artinya. Pak Wang ada masalah, Xionging Capital jatuh. Li Wenfeng, kau pensiun puluhan tahun. Dari mana asalmu? Begitu banyak perusahaan. Dari mana kau dapat jaringan luas itu? Sebenarnya kau pakai cara licik apa? Aku tak terima. Kenapa aku tak boleh punya tabungan pensiun sendiri? Pak Wang, kau kira pasti menang. Bisa kalahkan ketua kami. Bagaimana kau tahu semut bisa guncang pohon? Duduk di kursimu, lihat ketua kami, seperti katak dalam tempurung. Jangan omong kosong di sini. Li Wenfeng, aku tak peduli kau pakai cara licik apapun. Aku tak akan akui kalah. Lain kali, aku akan buat kau tak bisa bangkit. Wang Rui, kau masih mau ada lain kali. Kau ancam keluargaku. Kau sangat kejam. Kenapa aku harus beri kau kesempatan? Xiao Yue, kasihkan padanya. Pak Wang, baik di dalam negeri maupun luar negeri, kau lakukan segalanya. Selama ini dosa yang kau lakukan. Sudah, aku kumpulkan semua bukti untukmu. Kalian memfitnah saya. Saya akan tuntut kalian atas pencemaran nama baik. Benar atau tidak, kamu paling tahu sendiri. Itu baru.
Permukaan saja. Tahun-tahun ini kamu manipulasi pasar saham. Berapa banyak keluarga hancur karena kamu. Sudah saatnya kamu dapat balasan. Mereka bodoh. Mereka serakah. Apa urusannya dengan saya? Kenapa bisa nggak ada urusan sama kamu? Saya sudah suruh Xiao Yue serahkan bukti kejahatanmu ke Kementerian Hukum. Nanti kamu dipenjara. Atau ditembak. Pikir baik-baik. Aku jago saham Tionghoa. Aku legenda Wall Street. Semua ini usaha aku sendiri. Ekonomi negara hancur total. Aku jenius. Aku jenius top. Mana mungkin aku salah? Aku nggak boleh dipenjara. Aku nggak boleh mati. Aku nggak mau di sini. Aku mau pergi. Wall Street, itu medan tempurku. Aku harus keluar negeri. Tuan Wang Rui, karena pelanggaran Anda dalam bisnis, pasar sangat terganggu. Akibatnya sangat berat. Kami resmi menangkap Anda. Ini surat penangkapan. Tidak. Kalian tidak bisa lakukan ini. Saya Dewa Saham Tiongkok. Jangan. Tidak, kalian tidak bisa perlakukan saya seperti ini. Tuan Li, orang jahat seperti Wang Rui, akhirnya tertangkap hari ini. Tapi tetap harus waspada. Lawan kita bukan cuma Wang Rui. Ayah, kamu hebat. Bisa kalahkan Wang Rui dengan mudah. Siapa lagi yang bisa lawan kamu? Xiao Yao, kamu boleh percaya diri, tapi jangan sombong. Ingatlah, selalu ada yang lebih hebat, langit selalu di atas langit, meski suatu saat kamu di puncak. Tetap waspada, ada yang bisa menusukmu dari belakang. Jadi, siapa musuh sebenarnya? Sebenarnya siapa mereka? Maksud Tuan Li, di belakang Wang Rui, ada keluarga kulit putih yang kuat. Misalnya, Keluarga Rost dan keluarga Rothschild. Waktu itu, saat aku mulai di pasar finansial, baru mulai dikenal, keluarga Rost mengundangku. Aku menolak. Setelah aku terkenal, keluarga Rothschild mengundangku lagi. Aku juga menolak. hanya karena itu, karena kau menolak mereka, mereka langsung menyerangmu. Benar-benar keterlaluan. Kalau bicara soal keluarga Rothschild, musuh sesungguhnya. Semuanya bermula saat aku masuk pasar finansial dan mengganggu bisnis mereka. Sejak itu, aku pun mundur. Ada apa, ayah? Ayah tak bisa lawan mereka. Nona Yun Yao, direktur bukan, tak bisa lawan mereka, direktur sama sekali. Tak pernah hadapi mereka langsung mundur saja. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Tak boleh semena-mena. Nona Yun Yao, kalau mereka menindas, sakitnya terasa banget. Membunuh tanpa darah. Alasan mundurnya direktur, sebenarnya, karena kamu. Karena aku. Xiao Yao. Kalau dulu, aku tak mundur, mungkin kau tak punya kesempatan tumbuh dewasa. Wang Rui itu pecundang. Dia gagal. Skandalnya pun terungkap. Dia ditangkap. Yun Ling, kau urus ini. Beri Wang Rui kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, selesaikan di tempat. Kau turun tangan. Harus beres. Li Wenfeng. Ya. Yun Ling. Kamu yang selamatkan aku. Jangan banyak bicara. Wang Rui, kamu dapat banyak sumber daya, tapi gagal juga. Cuma lawan Li Wenfeng kecil, malah kamu ditipu dia. Benar-benar tak berguna. Ini juga bukan sepenuhnya salahku. Anda yang suruh aku pakai mantan istrinya Li Wenfeng. Buat dia muak. Akhirnya, Li Wenfeng tak hilang akal. Malah, dia dapat waktu untuk rencanakan semuanya. Kamu ragu aku? Menyalahkan aku, lempar tanggung jawab ke aku. Dari mana kamu udah dapat kartu ini? Ini adalah... Aku kumpulkan info buatmu, itu cuma tugas aku. Identitas asliku, aku Yun Ling Rothschild. Atas perintah kepala keluarga, kamu punya satu kesempatan lagi. Apa yang kamu mau aku lakukan? Kartu ini ada 100 triliun. Tangkap Li Wenfeng, aku urus jalurmu, keluar negeri diam-diam. Cara apa? Pikirkan sendiri. Kalau gagal, kamu juga tak perlu hidup lagi. Oke. Aku juga bantu kamu. Sudah siapkan asisten. Semoga kamu bisa selesaikan tugas lancar. Semoga sukses. Asisten, siapa?
Ayah, beberapa hari lalu, sudah bereskan geng Wang Rui, saham grup Yunyao, akhirnya stabil, tapi 2 hari ini harga saham tiba-tiba anjlok. Apa keluarga kulit putih sudah bertindak? Kalau iya, Kalau Rothschild turun tangan, bukan cuma harga turun, dalam beberapa menit. Bisa hilang langsung, tapi pasti ada hubungan sama mereka. Pasti terkait mereka. Pasti ada hubungannya dengan mereka. mereka nggak selesai-selesai ya. Ini, keluarga Rothschild. Kalau belum tercapai, mereka nggak akan berhenti. Jadi, aku sudah bilang, harus belajar. Tenang, dingin. Jadi ayah, maksud ayah, kita diam dulu. Tunggu mereka bergerak. Benar, kamu makin pintar. Tapi ayah, kalau kita terus tunggu, beneran nggak masalah. Harga saham Yunyao Group dibanding 2 hari lalu, waktu paling rendah sekarang makin turun. Kenapa mereka belum bergerak? Jangan buru-buru. Ikan ini, sebentar lagi kena pancing. Li Yunyao, Li Wenfeng si imut, sampai sekarang belum bantu sama sekali. Sepertinya kamu, gadis ini, di matanya nggak terlalu penting. Xiao Yao, lihat, ikan langsung tertangkap. Li Wenfeng, ternyata si imut ada di sini. Aku kira kamu udah punya yang baru. Kupikir kamu udah cari pacar baru. Anak kandungmu hidup atau mati, kamu nggak peduli lagi. Jangan adu domba di sini. Bukannya kamu udah ditangkap? Dengan kemampuan kalian, mau jatuhin aku, nggak akan berhasil. Aku kesini hari ini cuma mau bilang, yang bisa ketawa terakhir, pemenangnya cuma aku. Wang Rui, kau tak kira keluarga Rothschild lindungi kau kali ini. Mereka akan lindungi kau selamanya. Kalau kau tahu, di belakangku ada keluarga Rothschild, kau pasti paham. Jarak kita beda jauh. Aku bisa salah berkali-kali, tapi kau, sekali saja salah, kau langsung hancur. Wang Rui, dulu kau orang penting, tokoh utama. Kenapa sekarang mau jadi anjing orang lain dengan berlutut? Ada pepatah lama di negara kita, orang bijak tahu waktu dan situasi. Meski aku kerja untuk keluarga Rothschild seperti anjing, tapi aku bisa ada di puncak industri keuangan, aku bisa jadi dewa saham Tionghoa. Sedangkan kamu hanya bisa kabur. Sekarang yang kabur, kayaknya kamu. Aku punya Rothschild sebagai penopang. Hari ini aku bangkit lagi. Kenapa? Sekarang kamu sudah terbiasa jadi budak orang, sudah biasa berlutut, tak bisa berdiri lagi. Hari ini aku berlutut, agar besok bisa berdiri lebih baik. Aku berdiri di puncak, kamu tak paham sama sekali. Kalau tidak, kamu juga tak akan tolak undangan mereka berkali-kali. Li Wenfeng, orang paling sombong. Itu kamu. Maaf, aku keras kepala, tak bisa berlutut. Li Wenfeng, kamu benar-benar tak tahu diri. Aku kesini hari ini bukan untuk debat sama kamu. Aku mau kamu akui kalah padaku. Beberapa hari lalu, yang lari kacau itu kamu, sekarang malah sombong lagi. Muka kamu tebal banget. Grup Yunyaomu sudah hilang. Ayahmu pun tak bisa bantu. Kamu masih bela dia. Gimana kalau begini, datang ke sini, bantu bersihkan sepatu saya tiap hari. Mungkin saja saya kasih kamu makan. Siapa bilang ayahku lepas tangan? Kalau kamu mau, buka matamu lebar-lebar. Lihat harga saham grup Yunyao, perhatikan kondisinya, baru bicara lagi. Kalian semua sungguh licik. Apa aku begitu? Li Wenfeng, saat aku bicara tak sempat kendalikan pasar. Kau diam-diam berbuat curang, menelan dana yang kuinvestasikan, membiarkan grup Yunyao harga sahamnya naik. Kalian benar-benar tak tahu malu. Putriku dibuli.
Sebagai ayah, aku bela dia. Kenapa di matamu jadi tak tahu malu? Kamu licik, tapi kamu tetap salah hitung. 100 miliar ini sebenarnya cuma buat tarik perhatianmu. Aku, target asliku, bukan grup Yun Yao, tapi kamu. Aku tahu. Li Yun Yao, kamu tahu tidak? Aku siapkan hadiah besar buatmu. Menantu, tolong aku, cepat selamatkan aku. Kenapa kamu datang lagi? Tuan Li. Direktur Li, Wang Rui bukan manusia. Dia pasang bom di tubuhku. Dia mau ledakan aku. Tolong kalian, selamatkan aku sekarang. Kamu mau tipu uang lagi? Nggak mungkin. Gadis kecil, kali ini tebakanmu salah. Mau apa kamu? Asal aku tekan tombol di remote ini, langsung boom, mereka berdua hilang. Di kantor ini, semua orang harus mati. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Wang Rui, kamu sudah meremehkan nyawa. Sudah begini, kamu benar-benar gila. Li Wenfeng, akhirnya kau panik. Aku benar-benar gila. Aku akan kalahkan kau. Gila. Kalian semua gila. Aku sudah gila. Semua ini, kalian yang paksa aku. Li Wenfeng, semuanya salahmu. Langkah demi langkah, kau dorong aku jadi seperti ini. Jadi, ini kartu trufmu. Jika aku tekan tombol ini, semua orang di kantor ini akan mati. Kalian semua harus mati. Kalian akan mati bersamaku. Li Wenfeng, kamu tak punya pilihan. Ikuti perintahku saja. Li Wenfeng, aku mau kamu janji langsung. Aku lebih kuat dari kamu. Akui kalah padaku. Wang Rui, meski sekarang aku mengaku kalah padamu, apa gunanya? Apa yang kamu dapat? Apa yang aku hilang? Baik, Li Wenfeng. Tunggu aku kalahkan kamu. Baru kamu tunduk padaku. Tapi kamu sudah terpojok, seperti anjing terdesak. Dengan begini, bagaimana mau menang dariku? Li Wenfeng, dengan ini saja. Segera siapkan kontraknya sekarang. Semua saham grup Yunyao dan aset Dingfeng harus dialihkan ke saya semua. Apalagi? Masih ada semua bisnis lain yang kamu kontrol diam-diam. Sahamnya juga. Semua harus dialihkan ke saya tanpa syarat. Ada lagi. Masih ada. Grup Yunyao miliknya sedikit tetap berarti. Grup Yunyao dibandingkan asetmu, Dingfeng Capital, memang tak banyak. Tapi, saya tak akan tinggalkan 1 sen pun. Kamu benar-benar habis-habisan ya? Benar. Harus tuntas. Nanti tumbuh lagi. Memang mau putus semua jalan kalian. Jangan mimpi bangkit lagi. Xiao Yao, tenang saja. Kamu lucu banget sampai sekarang. Kenapa kok nggak panik sih? Lihat, aku belum panik. Kenapa kamu duluan? Hati-hati ya. Jangan salah tekan. Bisa mati sendiri. Wang Rui, ada permintaan lain. Katakan saja bersama. Li Wenfeng, sekarang aku paham. Kamu tahu kamu tak punya peluang bangkit, mau buang uang. Tapi tak mau malu, kan? Aku takkan biarkan itu terjadi. Selain itu, aku mau kamu tanda tangan kontrak lagi. Kamu bilang. Kamu keras kepala, tak mau berlutut. Ya, aku mau kamu jadi anjing keluarga Rothschild. Berlutut, tak bisa bangun. Li Wenfeng, kau berlutut seperti anjing. Baru saat itu aku benar-benar menang. Aku ingin sisa hidupmu, hidup di bawah bayanganku. Berlutut, tak bisa bangkit. Sudah selesai bicara. Sudah. Ngapain bengong? Cepat siapkan kontrak.
Tunggu. Kenapa kau begitu tenang? Tak marah sama sekali. Kenapa aku harus marah? Aku menghinamu seperti ini. Kau tetap santai. Tak marah sedikit pun. Aku tak percaya. Li Wenfeng, aku mau kau berlutut, cepat. Berlutut dan mohon padaku. Wang Rui, hal yang kuperintahkan sudah selesai belum? Awan, Nona Yunling, kenapa kamu di sini? Cuma masalah kecil. Biar aku yang urus. Aku janji, bikin Li Wenfeng berlutut patuh. Suruh dia panggil kakek. Siapa dia? Wang Rui tampak takut padanya. Orang tanpa pengalaman. Ini adalah Nona Yunling, nama asli Yun Ling Rothschild. Dia dari keluarga Rothschild. Mereka turun tangan langsung. Ayah, kali ini benar-benar masalah besar. Xiao Yao, tenang. Li Wenfeng, imut banget kamu. Masih tenang aja. Yunling sudah datang. Kamu belum tahu ini. Tahu artinya? Hari ini kamu kalah. Kamu kalah total. Gitu ya. Menjauh. Aku mau bicara langsung. Yunling bertemu Pak Li. Apa? Aku nggak salah dengarkan. Tadi Yunling memanggilmu Pak Li. Iya, kamu nggak salah dengar. Untuk kenapa? Kamu itu terhormat, anggota keluarga Rothschild, dia. Li Wenfeng cuma preman jalanan. Sekarang Rothschild lagi buru dia. Kenapa kamu? Wang Rui, aduh Wang Rui, kamu memang bodoh. Pantas saja dulu didukung oleh Rothschild. Kamu kalah mudah oleh Tuan Li. Memang pantas. Karena dukungan kalian kurang maksimal, kamu masih bilang aku bodoh. Tunggu, apa maksudmu? Kamu khianati keluarga Rothschild, gabung sama Li Wenfeng. Setidaknya kamu masih punya sedikit otak. Salah, kamu khianati keluarga Rothschild. Jadi kenapa kamu bantu aku cari cara lawan Li Wenfeng? Karena kamu bodoh. Pegang dana Rothschild 100 miliar dengan mudah. Diberikan ke putri Tuan Li, Nona Yun Yao. Bantu grup Yun Yao pulih. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Ayah, lihat, naik. Sudah naik. Yao kecil, tenang dulu saat ada masalah. Ayah, Yunling juga orangmu. Ayah, Sudah bilang. Jangan panik. tetap tenang. Ayah hebat sekali. Saya paham. Kamu ambil uang keluarga Rothschild, uang itu bantu grup Yun Yao. Angkat harga sahamnya. Kamu tak takut keluarga Rothschild akan buru kamu? Tentu aku takut. Makanya aku pilih Tuan Li. Biar bisa selamat. Baru beberapa hari lalu, kamu bilang kamu orang Rothschild. Sekarang jadi orang Li Wenfeng. Kamu tipu keluarga Rothschild. Rothschild anggap aku anjing. Anjing mana berani mengkhianatinya sembarangan. Tapi mereka tak tahu, aku tak mau jadi anjing. Aku mau jadi manusia. Jadi begitu, kamu tak mau jadi anjing, mau jadi manusia? Pak Li itu baik. Dia anggap aku manusia. Aku setia padanya. Sulit dipahami. Yunling, kamu masih bilang aku bodoh. Sudah lupa barang di tanganku ini. Kamu lupa apa yang mereka bawa. Wang Rui, mau apa? Kalian semua bohongi aku. Sampai uangku habis. Sampai di Rothschild. Keluarga, aku hilang kepercayaan. Aku kehilangan segalanya karena kalian. Kalian semua harus mati. Pak Li, cepat bujuk ayahmu setuju. Kalau tidak, kita habis. Aku benar-benar tak mau mati. Kalian juga tak mau matikan. Xiner masih di rumah, menunggu kalian. Ayahku tak mungkin memohon padanya. Jangan harap itu terjadi. Kamu anaknya. Dia paling nurut sama kamu. Bujuk dia. Cepat bujuk dia. Sudah cukup aktingnya. Si imut, kamu tak pernah takut mati. Kamu takut. Tuan Li menolak Wang Rui. Kamu gagal dapat uang, kan? Aku nggak ngerti maksudmu.
Biar aku jelaskan, si kecil ini, janji padanya, pasang bom remote. Manfaatkan relasi Zhao Xiner paksa Tuan Li agar setuju pada Wang Rui. Kamu fitnah aku enggak. Wang Rui, setelah selesai, kamu janji mau kasih mereka berapa? Diam, itu bohong. Ngaco kamu. Benar. Saya kasih mereka dua pilihan. Pertama, ambil 50 juta langsung. Kedua, kasih 5 juta dulu. Setelah selesai, baru kasih 500 juta. Bukan saya, bukan, kamu salah tuduh saya. Wanita tua ini memang rakus. Dia pilih yang kedua. Hari ini saya pakai 5 juta ini untuk buat keluarga Li Wenfeng hancur. Saya untung besar. Kamu benar-benar kejam. Saya cuma mau cari uang. Saya nggak mau mati. Demi Shiner, tolong kalian bantu saya cari solusi. Kalian gak layak jadi orang tua Siner. Kalau nggak Kak kasih jalan, aku bakal terus ikuti kalian. Kalau Wang Rui tekan tombol itu, kita semua mati. Kamu mau aku mati? Kalian juga nggak bakal hidup. Selesai. Xiao Yao, jangan takut. Jangan lupa, Yunling juga orangku. Li Wenfeng, kamu salah. Barang yang dia siapkan, semuanya asli. Sudah aku cek. Kalau aku tekan, langsung boom. Kalian semua tamat? Haha. Oke. Tekan aja. Li Wenfeng, kau pikir aku bodoh? Aku tekan di sini. Aku ikut hancur bareng kalian, cih. Kalian hancur sendiri saja. Semua. Selamat tinggal. Hahaha. Aku belum mati. Tadi di luar meledak ya. Wanita ini, aku ganti barang di tubuhnya, termasuk itu, remote di tangan Wang Rui. Sudah aku utak-atik juga. Wang Rui banyak berbuat jahat. Dia manipulasi pasar demi uang dan nama. Jutaan orang jadi korban. Keluarga hancur. Nasibnya sekarang memang pantas dapat hukuman. Ayah, baru saja aku kira kita semua akan tamat. Tak sangka. Semuanya di bawah kendali ayah. Ayah sudah atur semua. Makanya, sudah kubilangkan, harus tetap tenang. Harus tetap tenang. Dia, jangan-jangan dia mati ketakutan. Dia baik-baik saja. Mungkin cuma pingsan karena takut. Bawa dia keluar. Antar ke rumah sakit mana saja. Jangan biarkan dia mati di jalan. Aku tak mau lihat mereka lagi. Tuan Li, dulu di Rothschild, saat itu, aku bisa bantu cari bukti. Sekarang aku sudah ketahuan. Rothschild, aku pasti tak bisa kembali. Temui Wen Ruyue. Dia akan urus semuanya. Terima kasih sudah menampungku, Tuan Li. Ayah, si Yunling ini, anggota keluarga Rothschild, begitu saja mengikutimu terus. Jangan-jangan dia mata-mata. Wang Rui cuma syarat masuknya bagi Rothschild. Tak berarti apa-apa, paling cuma kehilangan anjing. Pilihannya belum jelas. Tapi sejauh ini, semua masih dikendali ayah. Jadi, sebenarnya, ayah selalu waspada padanya. Semua yang dia lihat, itu yang aku izinkan. Yang tak mau kulihatkan, dia takkan pernah tahu. Xiao Yao, pertarungan kita dengan keluarga Rothschild baru saja mulai. Ayah. Kau selalu misterius, kamu selalu misterius. Sangat rahasia. Oke, lanjutkan. Aku cari Siner. Suami, kapan kita lanjutkan resepsi ya? Yao yang suruh kamu tanya gitu. Yao pernah bilang ke aku, dia mau atur buat kita pernikahan abad ini, biar banyak orang doakan kita. Tapi aku rasa, lebih baik sederhana aja. Aku juga setuju. Mending tunggu Yao selesai urusan kantor, kita foto pre-wedding, lalu ajak
teman dekat makan bareng. Gimana menurutmu? Sesederhana itu aja. Sayang, menurutmu Xiao Yao tiap hari sibuk banget. Waktu istirahatnya minim. Kapan dia bisa ketemu cowok idamannya? Anak ini. Halo, ayah, kalian di mana? Siner bilang dia agak bosan, mau keluar sebentar. Kami di luar. Ada apa? Ada yang mau jodohin aku. Serius? Anak laki-laki siapa? Kenapa kamu gak pernah bilang? Ajak dia makan bareng. Pak, jangan ledek aku. Aku lagi sibuk di kantor. Cepat bantu aku hadapi ini. Sudah, nggak usah ngomong lagi. Aku pergi kerja dulu. Barusan masih dibahas. Nggak nyangka dia cepat punya pacar. Anak ini biasanya nggak cerita apa-apa ke aku. Tiba-tiba ngomong begini. Nggak pasti juga. Mungkin ada tanda-tanda. Kalau gitu, ayo pergi. Pelan-pelan saja.